Hola bre, kembali lagi bersama saya Alvin yang pastinya di channel Kudetek. Oh ini udah jarang banget aku bikin opening kayak gitu ya. Oke, kita kedatangan sebuah headset gaming dari Sedes Indonesia. Dan ini bukan sebuah headset gaming biasa, melainkan ini adalah sebuah headset gaming wireless yang punya 3 koneksi atau triple koneksi. Dan sebenarnya Sedes Indonesia itu udah nge-launching headset gaming wireless lainnya, yaitu Sedes Warden One. Dan ini adalah ya versi murahnya dikit dari Sedes Warden One ya. Ini adalah Sedes Runner, yang mana kalau kita lihat dari namanya, kayaknya emang ini cocok banget nih buat ya workout atau olahraga gitu kan. Perutku udah buncit, Pak. Jadi ya mesti olahraga dikit-dikit lah ya. Bisa pakai headset gaming wirelessnya si Sedes Runner ini karena dia kan wireless. Iya kan? Nggak usah pakai kabel-kabel lagi, Pak. Oke, kayaknya sekarang tuh 2022 udah pada serba wireless ya kan? Maksudnya ribet banget gitu, kabel-kabel gitu kan ya. Tapi yang beneran wireless ya, bukan yang gimmick doang gitu kan. Karena memang Sedes Runner ini mempunyai triple koneksi. Pertama wired pakai jack 3.5 mm, terus ada wireless Bluetooth yang udah versi 5 dan wireless dongle receiver 2.4 GHz. Oke, sebelum kita review, kita buka dulu untuk paket pembeliannya ada apa aja. Lengkap banget, Pak. Lengkap banget. Kayak ada unit headsetnya, terus ada kabel aux jack 3.5 mm yang panjang 1 meter, terus ada dongle receiver 2.4 GHz-nya, ada mikrofon terpisah karena memang detachable mikrofon, terus ada stiker, manual book, dan lain sebagainya. Tapi di sini sayangnya kita nggak ngedapetin yang namanya splitter. Splitter buat misahin antara audio dan juga mikrofonnya. Kalau buat desainnya, Sedes Runner menurut saya tampil minimalis dengan dominasi hitam matte yang tentu aja bebas fingerprint magnet, bre. Detail kecil seperti branding Sedes tetap ada kok, tapi minim ya. Cuma ada di ear cup dan di antara penghubung ear cup sama headbandnya. Sedes Runner pakai single headband yang punya 7 step adjustable, bre. Buat feel-nya cukup nyaman karena punya foam yang lumayan tebel dan dibalut kulit sintetis. Turun ke bagian bawah, headbandnya ini bisa juga dilipat 90 derajat. Kalau mau dimasukin ke tas atau letak ke leher jadi lebih gampang. Turun ke bawah lagi atau ke bagian ear cup, kita bakal nemuin banyak tombol ataupun port-port dan saya pribadi lebih suka yang begini daripada yang polosan. Di ear cup sebelah kanan ada tombol power, volume up and down, port jack 3.5 mm buat mode wired atau mode kabel, dan port Type-C buat ngecas. Pindah ke ear cup bagian kiri, ada switch mute or unmute mic. Di bawahnya ada LED indikator. Turun lagi ada switch mode gaming dan mode audio, dan terakhir ada port jack buat mikrofonnya ini. Lanjut ke bagian earpadnya. Pakai foam yang cukup tebel nih, bre, yang dilapis kombinasi kulit sintetis di sisi luar dan fabrik di sisi dalamnya. Kulit sintetis di luar bertujuan biar nggak gampang kotor, sedangkan yang bagian fabrik kenapa di dalam biar kulit telinga tetap nyaman pas pakai dalam jangka waktu yang lama. Terus di dalamnya juga ada emboss left or right direction biar nggak ketukar-tukar. Yang spesial dari Sedes Runner ini buat saya tentu aja konektivitasnya. Bisa triple koneksi yang terdiri dari wired, bisa interface out 3.5 to out juga, terus ada mode Bluetooth yang udah pakai Bluetooth versi 5 dan punya rentan area sampai 10 meter. Dan terakhir ada mode wireless 2.4 GHz yang latency bisa ditekan serendah mungkin sampai 40 millisecond. Dengan cara kalian perlu aktifin mode gamingnya. Karena punya triple koneksi, bikin kompatibilitasnya luas banget, bre. Hampir bisa di semua platform. Kalau buat platform Nintendo, Sedes Runner siap dipakai di Nintendo Switch dan juga Nintendo Lite. Kalau di PlayStation, bisa pakai di PS4 dan PS5. Buat Xbox gimana? Bisa kita pakai di Xbox X Series, Xbox S Series, dan Xbox One. Sayangnya, buat PC atau laptop cuma bisa Windows aja, bre. Kalau di platform mobile, pasti bisa dong. Bahkan, dipakai bareng VR juga bisa. Gokil kan? Lengkap banget. Cara koneksinya atau menghubungkannya simple, bre. Kalau lagi dalam keadaan mode wired, itu auto terhubung ya. Jadi nggak perlu turn on headsetnya. Kalau mau pakai dongle receivernya, tinggal colok ke port USB. Terus tekan dan tahan switch buttonnya sampai LED-nya nyala warna biru. Tinggal turn on the headset. Nanti bakal langsung terhubung, bre. Terus buat mode Bluetooth, kalau headsetnya masih terhubung ke dongle-nya, tekan dan tahan lagi switch buttonnya sampai LED-nya nyala warna merah. Dan tinggal pairing dari device kalian. Nama device Bluetooth-nya
Cedes Runner ya bre? Ya sesimpel itu sih. Soal baterainya, sayang banget nih gak ada informasi kapasitasnya. Tapi Cedes ngeklaim baterainya bisa bertahan sampai 30 jam lebih. Tapi tergantung pola pakainya juga sih. Kalau buat ngecharge-nya, karena udah pakai protokol USB Type-C, bikin ngecharge-nya jadi lebih kenceng. Cuma butuh 2,5 jam aja buat ngecharge Cedes Runner ini bre. Dan ya, sekarang kita ngomongin soal fittingnya. Kalau mouse kita ngomongin grip, kalau headset kita ngomongin fitting karena dipakai gitu kan. Untuk bobot dari Cedes Runner ini terbilang ringan ya, di angka 250 gram untuk kelas headset wireless. Walau nggak sebesar Cedes Warden One, tapi Cedes Runner ini termasuk over-ear headset bre. Earpads-nya nggak nutupin keseluruhan daun telinga kita karena bentuknya yang membulat. Kalau Cedes Warden One kan bentuk earpads-nya oval dan diameternya lebih besar, jadi nutupin daun telinga. Tapi fittingnya Cedes Runner tetap nyaman kok. Clampingnya juga nggak begitu neken di kepala. Buat pemakaian jangka lama, Cedes Runner nggak bikin kepala berasa berat atau ngebebanin kepala kita. Tapi karena earpads-nya nggak nutupin keseluruhan daun telinga, alhasil isolasinya kurang begitu kedap. Selanjutnya mengenai fleksibilitasnya. Cedes Runner termasuk headset ergonomis dan praktis. Bisa di foldable atau dilipat, bisa di rotate 90 derajat di bagian housingnya kalau lagi nggak dipakai. Sandarin aja ke leher. Dan juga di bagian housing earpads-nya bisa menyesuaikan bentuk kepala kita. Terus ada beberapa tombol navigasi yang memudahkan pengguna pas lagi pakai Cedes Runner ini. Tapi sayangnya, di mode wired atau mode kabel, tombol-tombol navigasi ini nggak bisa dipakai. Selanjutnya mengenai mikrofonnya. Ini kan modenya banyak banget pak. Jadi kita tes 5 kali pengetesan yang berbeda-beda. Dan ini dia bre, untuk kualitas rekaman menggunakan mikrofonnya Cedes Runner menggunakan mode wired atau mode kabel di laptop tanpa splitter tambahan. Selanjutnya ini pengetesan mikrofonnya Cedes Runner menggunakan mode wired atau mode kabel tapi menggunakan splitter tambahan karena di PC itu antara audio dan mikrofonnya terpisah. Selanjutnya kita tes mikrofonnya Cedes Runner menggunakan mode wireless dangle receiver 2.4 GHz di PC. Gimana menurut kalian? Selanjutnya kita tes mikrofon Cedes Runner menggunakan mode wireless Bluetooth pakai HP iPhone atau iOS. Gimana menurut kalian? Selanjutnya kita tes mikrofon Cedes Runner menggunakan mode wired atau mode kabel tapi ini di HP. Dan gimana menurut kalian? Emang yang paling bener itu pakai mode wireless dangle receiver 2.4 GHz untuk kualitas mikrofonnya bre. Gak ada noise, detailnya cukup oke, audionya clear tapi sedikit mendem dibandingkan pakai mode wired yang punya noise cukup besar dan mengganggu. Apalagi di mode wired PC, tapi kualitasnya menurut saya lebih tebel dan lebih ada powernya bre. Dan selanjutnya nih, ini adalah pembahasan mengenai sound quality dari Cedes Runner ini bre. Dari ketiga koneksi Cedes Runner ini, menurut saya jujur nih yang paling oke itu mode wireless dangle receiver 2.4 GHz-nya. Karena memang dangle-nya ini punya DAC-nya sendiri bre. Untuk sound quality-nya, bass-nya tuh nendang. Buat denger lagu jeduk-jeduk cakep. Treble-nya pas, detailnya oke, separasi audionya jelas. Dan sound staging-nya pun berasa lebih luas pas kita coba buat main game Battle Royale. Staging-nya lebih akurat dibandingkan koneksi lainnya. Harusnya kan koneksi kabel atau koneksi wired tuh lebih bagus dibandingkan dengan koneksi wireless. Tapi ini kebalikannya bre. Menurut saya untuk kualitas audionya menggunakan koneksi wired atau koneksi kabel itu ya standar aja. Mungkin karena memang dia wirednya pakai jack 3.5 mm, nggak pakai wired USB yang ada sound card-nya itu bre. Sound quality-nya pas buat denger lagu pakai mode wired atau kabel, instrumen dan vokal berasa nyampur. Bassnya pun nggak sedip pakai mode wireless dangle 2.4 GHz. Kita di sini ada ngetes juga buat main game bre di smartphone pakai mode Bluetooth dan juga pakai mode wired jack 3.5 mm. Karena di sini kita nggak ada converter USB, jadi kita nggak ngetes pakai mode dangle 2.4 GHz ya. Jadi kita tes pakai dua koneksi aja. Yang jelas kalau misalkan kalian pakai mode Bluetooth di HP, pakai headphone-nya Cedes Runner ini, bakal berasa delay banget pas pakai main game. Apalagi game kayak PUBG ataupun COD, itu berasa banget delaynya. Karena memang latensinya itu di 100 millisecond. Tapi kalau misalkan kalian pakai mode wired atau pakai dangle itu harusnya sih nggak ada delay sama sekali karena memang dia kan ya tanpa perantara gitu kan langsung pakai kabel. Jadi kesimpulannya gimana? Oke, kita ngomongin soal harganya dulu dah, baru kesimpulannya. Untuk harga dari headset gaming wireless Cedes Runner ini dibanderol dengan harga 1 juta pas. 1 juta pas. Dan kalian langsung aja ambil simpulannya sendiri ya kan. Tapi menurut saya untuk harga 1 juta ini kita udah dapet triple koneksi dan
ini beda banget sama headset gamingnya Sedes lainnya, bre. Ini bar kata tuh headset gaming ya high end-nya dari Sedes ini, karena memang untuk koneksinya nggak tanggung-tanggung, ada triple koneksi juga. Dan yang saya suka build quality-nya ini, yang tadi saya bilang beda banget sama headset gaming Sedes lainnya yang udah pernah saya review. Dan yang paling saya suka di bagian earpads-nya. Jadi Sedes tuh mikirin ya, dia tuh pakai dua bahan, yaitu bahan fabric untuk permukaannya dan pakai bahan kulit sintetis untuk bagian samping-sampingnya. Jadi nggak gampang kotor, bre. Karena saya ada tuh headset gaming wireless dari Logitech yang dia tuh pakai bahan fabric, jadi tuh gampang kotor. Sekarang tuh udah kotor banget, coy. Jadi ya Sedes bagus banget dia pakai bahan fabric biar lebih nyaman dan nggak gampang panas. Terus luarnya pakai bahan kulit sintetis biar nggak gampang kotor. Good job. Dan yang paling penting ini tuh fleksibilitasnya dan kepraktisannya gokil banget. Bisa di foldable, bisa di rotate, dan bisa dilipat gitu loh. Jadi biar bisa dibawa kemana-mana, apalagi dipakai buat olahraga. Karena namanya sendiri Sedes Runner gitu kan. Jadi menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Selfie yang selalu host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye.